Hai semuanya yang lagi ada di rumah, yang lagi ada di jalan, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya. Nah, kebetulan hari ini Stella Project lagi bekerja sama dengan Radio Baladika Bekasi yang lagi hits banget nih. Nah guys, ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, maka aku perkenalkan diriku. Hai, aku Dei Gratia dari member modeling Stella Project. Bagi yang belum tahu, Stella Project itu adalah sebuah sanggar. Dia ada sanggar tari, ada sanggar dance, dan sanggar modeling ini sendiri. Aku hari ini gak sendirian tentunya, karena kalau sendiri sepi banget gitu ya. Aku lagi sama temanku, boleh perkenalkan diri temanku? Halo semuanya, nama aku Kadeksi Barifiani, bisa dipanggil Siva. Nah, Siva nih kesehariannya sibuk apa aja sih? Penasaran nih kita. Yang pertama pasti sekolah online ya. Pasti. Terus tugas, ngerjain tugas-tugas, terus sibuk les juga. Dan yang terakhir kalau misalnya ada waktu senggang sih biasa aku main sama temen ya, atau enggak kayak nonton gitu-gitu. Nonton series gitu ya, asik banget. Nah, jadi hari ini aku sama Shiva lagi ngangkat tema body shaming yang tentunya semua orang tahu, bahkan pernah ngerasain ya. Sebenarnya menurut kamu sendiri Shiva, arti body shaming itu apa sih? Kalau menurut aku tuh body shaming itu kayak menghujat atau misalnya kayak memberi komplimen gitu ke orang tentang fisik tapi di hal yang negatif gitu. Iya. Kalau menurut aku sendiri ya, arti body shaming itu adalah mengkritik secara negatif tentang fisik orang lain dari ujung kepala hingga ujung kaki gitu. Jadi kalau ujung kaki lo dihujat juga masih body shaming hitungannya ya. Kalau Shiva sendiri boleh diceritain gak sih kalau ada pengalaman di dalam body shaming ini? Kalau aku sih dulu ya waktu kecil, dulu kan aku kurus, terus dibilangnya kayak kamu pernah makan gak sih? Terus bilang, oh kamu kayak kelihatannya tulang doang gitu. Terus sekarang waktu kayak agak lebih berisi gitu dibilang kayak kamu kok makin banyak makannya, terus kayak kamu makin salah ya gitu. Sebenarnya serba salah. Iya, kita nggak bisa terus-terusan penuhin ekspektasi orang lain karena kita sendiri juga hidup dengan ekspektasi kita sendiri. Pokoknya jangan terus-terusan menuhin ekspektasi orang lain karena itu nggak ada habis-habisnya. Ya kita bakal kapan. capek sendiri juga. Iya. Kalau dia sendiri pernah nggak sih ngerasain kayak di face ini itu di body shamingin orang gitu? Pernah banget sih, apalagi dulu tuh badanku tuh bener-bener kurus banget ya. Dan ngalamin di fase ini tuh cukup lama, dari kelas 3 SD nyampe kelas 1 SMP. Lama banget ya. Lama banget ya. Jadi awalnya tuh sebenarnya ngingetin sih, jatuhnya itu lagi ngingetin, tapi lama-lama malah menghujat, kelewatan gitu, malah jadi ngomongin ini itu sebenarnya jadi ganggu juga sih, kayak ya udahlah badan gue siapa lo. Body shaming ini jatuhnya bikin diri kita insecure banget sebenarnya. Iya. Kayak sebelumnya kita nggak merhatiin badan kita sendiri nih, terus pas ngaca emang iya ya sekurus itu banget ya. Awalnya kita kayak nggak peduli, ini kan aku gitu. Terus lama-lama pas kita dihujat atau dikritik gitu kan, lama-lama kita jadi kayak ngeliat dari kita sendiri gitu. Kok aku jadi kayak gini sih, gitu. Sebenarnya boleh sih ngingetin kayak badannya kurus banget, makan mungkin untuk kesehatan kali ya, itu boleh. Tapi kalau kelewatan terus malah jadi jatuhin mental itu nggak banget sih. Apalagi jatuhin mental ya. Itu yang awalnya biasa aja insecure, lama-lama jadi mentalnya jadi down gitu. Iya, sebenarnya ini kalau udah nyangkut paut mental jadi serius banget gitu loh. Pernah ada juga yang nyampe bunuh diri. Itu kan itu udah parah banget kayaknya. Parah banget, dah kelewatan gitu. Jadi sebenarnya body shaming ini kan termasuk pembulian ya. Iya. Menghina yang awalnya cuma pengen memberi saran untuk orang yang jadi lebih baik, dan lama-lama jadi lebih buruk gitu. Iya, jadi kayak menghujat menghujat banget. Terus
kalau Syifa sendiri, cara mengatasi diri biar bisa menerima diri sendiri setelah kena body shaming ini gimana sih? Ya percaya sama diri sendiri sih. Iya Terus sih. bersyukur juga gitu. Bersyukur sih, soalnya gimana pun juga ini badan kita Iya. nggak bisa milih badan gue mau kayak Anya Geraldine gitu, Badan gue kayak mau K-pop idol gitu. iya yang kurus gitu, itu kan nggak bisa gitu loh, nggak bisa minta ke Tuhan tolong Tuhan gitu kan, tiba-tiba badan kita jadi kayak gini. Lebih ke arah bersyukur aja sih, Bersyukur sama percaya diri. iya percaya diri, soalnya sebenarnya cantik loh kita, mau hitam mau gendut mau kurus Mau keriting. cantik aja. Iya. Nah, siapapun ya bisa kena body shaming. Bahkan di Korea artis-artis K-pop tuh yang tadi aku udah bilang badannya kurus-kurus itu bisa dibully loh, dan ada kasus Sampai bunuh bunuh diri. diri. Iya, kamu pernah dengar itu Pasti kan? pernah sih. Kalau yang suka-suka K-pop, apalagi nggak suka K-pop juga tahu tau. Iya, karena Ayah kan itu aku- udah hype banget gitu. Ayah aku aja pernah ngirim ke grup keluarga, tiba-tiba ada artis meninggal, aku kaget. Tanggapan kamu sendiri gimana tentang kasus Itu sih ini? karena ya standar kecantikan di sananya sendiri ya Iya, udah iya. tinggi banget gitu. Jadi kan orang-orang kayak berusaha untuk memenuhi, terus pas nggak bisa tuh jadi kayak mentalnya gimana gitu. Iya, kayak nggak cocok banget nih gue di sini gitu. Iya, jadi akhirnya jadi memikirkan hal-hal yang nggak baik. tidak baik. Jangan ya, jangan dilakukan. Jangan Soalnya guys. kita cantik juga sih, gimana pun juga. Ya kan kita cewek ya, cantik pasti. Ya, cewek cantik gitu. Kita bakal dihargain di tempat yang semestinya gitu. Pasti akan ada orang yang menghargai kita. Sebenarnya awal terciptanya body shaming nih, kalau aku nempatin diri jadi si body shaming ini, itu tuh terciptanya dari pikiran kita sendiri, ya nggak sih Syifa? Bener, dari pikiran kita, terus dari apa? Kayak maaf ya, gitu. Kamu gendut, terus kamu kurus gitu-gitu, dan akhirnya jadi kayak ke bawah sendiri gitu, terus jadi pengen menghujat orang gitu. Iya, jadi gatel gitu menurutnya. Tapi sebenarnya nggak semua pendapat itu harus kita utarakan. Bener banget ya. Ada pendapat yang bisa menyakiti orang lain kalau kita utarakan sebenarnya. Lagi sampai menjatuhkan mental ya. Iya, itu Enggak banget. parah. Tapi sebenarnya Syifa nggak bisa dipungkirin sih kalau kita nggak mandang fisik. Lo Iya. kayak ketemu orang pertama Pasti kan kali, yang kita lihat kan iya, fisik orang itu fisiknya, gitu. entah rambutnya, matanya, dan sebagainya. Tapi ya balik lagi sih, Balik ke diri kita sendiri gitu. nah kita ini nggak bisa selamanya berlindung di balik kata bercanda deh, baper banget sih lo. Apalagi kalau misalnya abis ngehujat orang terus orangnya tuh merasa tersakiti gitu. Iya. Oh, kamu baper banget sih, caper, gini-gini. Aduh, gak Iya. bisa banget guys. Kan orang-orang tuh beda-beda tau sebenarnya. Mm-mm. Ada yang jadi, Ada yang bisa menerima ada yang sebagai enggak, candaan, ada yang enggak gitu. ada yang malah jadi motivasi juga ada sebenarnya. Tapi baper itu sebenarnya nggak salah sih, normal gitu sebagai manusia. Karena kan kita punya perasaan ya. Iya, punya perasaan. Itu punya Kecuali perasaan. kalau nggak punya perasaan Itu baru kita nggak baper. lain cerita. Nah, dari per body shamingan ini nih, intinya adalah kita ini nggak boleh ngehujat badan orang lain. Mau segimanapun juga orang itu, tetap aja mereka kalian nggak tahu juga sih gimana cara orang itu berusaha untuk jadi perfect. Ya kan, masa mau diliatin semuanya kan nggak mungkin juga. Apalagi kalau misalnya orang itu kayak berusaha untuk kayak mencapai body goals-nya gitu. Kan setiap orang tuh punya body goals masing-masing yang berbeda-beda ya. Iya. Pasti orang ini tuh pengen kurus terus, tapi orang ini tuh pengen, aku badannya pengen lebih berisi gitu. Ya setiap orang pasti berbeda, jadi jangan sampai menghujat orang sih gitu. Kita harus menghargai apapun orang itu.
Nah, nggak terasa banget ya Siva ya. Aduh, kita udah berada di penghujung acara podcast kali ini. Dan terima kasih sudah mendengarkan kami selama podcast berlangsung. Maaf ya kalau misalnya kita ada salah-salah kata dalam penyebutan kata. Oh iya, jangan lupa untuk kalian follow Instagram Radio Baladika Bekasi di @baladikaradio. Dan juga jangan lupa untuk follow Stella Project di @stellaproject. Ya, terima kasih. Bye Dadah guys. semuanya.